Teriknya matahari di siang hari dan dinginnya suhu ketika malam datang, turunnya hujan dan mengalirnya air, hembusan angin dan mencairnya gletser, serta aktivitas organisme. Semua ini erat kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai tenaga eksogen, tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar. Pembentukan muka bumi selain dipengaruhi oleh tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen, juga dipengaruhi oleh tenaga dari luar bumi atau tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar diantaranya pelapukan atau weathering, pengikisan atau erosi, endapan atau sedimentasi, dan moss wasting. Tenaga eksogen ini sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Pelapukan atau weathering. Pelapukan adalah proses perombakan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil karena faktor sinar matahari, air, gletser, reaksi kimia, dan kegiatan organisme. Berdasarkan prosesnya, pelapukan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pelapukan mekanik atau fisik, 2. Pelapukan kimiawi, dan 3. Pelapukan organik. Pelapukan fisik atau mekanik yaitu suatu proses penghancuran massa batuan tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut. Contohnya, batuan dengan bongkahan yang besar mengalami pelapukan dan berubah menjadi bagian yang lebih kecil. Tidak ada perubahan unsur kimia dari batuan ini, yang berubah hanya dari fisik atau bentuk serta ukuran dari batuan tersebut. Pelapukan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terjadinya perubahan suhu siang dan malam, serta perubahan suhu karena pengaruh cuaca. Kemudian bisa juga terjadi karena pembekuan air menjadi es pada celah batuan. Terjadi juga karena pergerakan air, gelombang laut, serta gletser. Nah, seperti gambar ini, karena beberapa faktor yang tadi, akhirnya terjadilah pelapukan pada batuan ini. Yang terjadi hanyalah perubahan pada fisik batuannya saja. Pelapukan kimiawi yaitu proses penghancuran massa batuan disertai perubahan struktur kimiawi batuan tersebut. Zat pelapuk dalam proses pelapukan kimiawi ini diantaranya oksigen, air, serta karbon dioksida. Pelapukan kimiawi ini tampak jelas terjadi pada pegunungan kars atau kapur. Pelapukan ini berlangsung dengan bantuan air dan suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida dapat dengan mudah melarutkan batuan kapur atau CaCO2. Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala karst. Contohnya pembentukan ornamen gua seperti stalaktit dan stalagmit ini. Saat di dalam gua, seringkali kita menyaksikan tetesan-tetesan air. Tetesan air ini berasal dari air hujan yang telah meresap ke dalam batuan kapur. Air inilah yang membawa pelarutan batuan kapur yang telah berubah unsur kimianya. Pelapukan organik. Pelapukan ini merupakan perombakan batuan dengan bantuan organisme dan tumbuhan. Contohnya saat batuan yang mengalami pelapukan karena ditumbuhi oleh lumut. Pelapukan ini juga bisa terjadi ketika adanya tekanan dari akar tanaman sehingga membuat batuan tersebut menjadi pecah. Selanjutnya, erosi atau pengikisan. Erosi adalah proses alamiah pelepasan dan pemindahan massa batuan dari suatu tempat ke tempat yang lain karena suatu zat pengangkut. Erosi erat kaitannya dengan pengendapan. Jika kita perhatikan, ada 3 proses gerakan dalam peristiwa erosi ini, dimulai dari pelepasan massa batuan dari batuan induknya, kemudian batuan yang terlepas akan mengalami proses pengangkutan, dan terakhir hasil pengangkutan tersebut akan diendapkan di suatu tempat.
Erosi terbagi menjadi 4. Yang pertama, erosi oleh air atau ablasi. Yang kedua, erosi oleh gelombang laut atau abrasi. Yang ketiga, erosi oleh angin atau deflasi. Yang keempat, erosi oleh gletser atau ekserasi. Erosi air atau ablasi. Gerakan air, baik yang di permukaan tanah maupun di dalam tanah, dapat menyebabkan erosi. Dan ini adalah sebuah eksperimen yang membuktikan bahwa kekuatan air dapat mengerosi sebuah batuan. Tentunya erosi ini berlangsung dalam waktu yang lama. Ada 4 tingkatan dalam erosi: percik, lembar, alur, parit. Erosi percik. Sesuai dengan namanya, erosi ini disebabkan oleh percikan air hujan yang jatuh saat sampai di tanah. Seperti gambar yang kalian lihat ini adalah tanah yang terkena oleh percikan air hujan. Erosi lembar. Pada tahap ini, yang terkena erosi adalah lapisan tanah bagian atas, yang berakibat kesuburan tanah berkurang karena terkikis oleh air. Pada saat mengerosi, warna air akan terlihat keruh atau kuning kecoklatan. Erosi alur. Jika tahap kedua atau erosi lembar terus terjadi, maka lama-kelamaan tanah akan membentuk alur-alur yang searah dengan kemiringan lerengnya. Erosi parit. Pada tahap terakhir, alur-alur erosi akan membentuk huruf U atau huruf V. Biasanya terjadi pada wilayah yang memiliki tingkat kelerengan tinggi dan vegetasi yang sedikit. Tanah yang rusak akibat erosi parit ini akan sulit dikembalikan kesuburannya. Erosi juga dapat terjadi di sepanjang aliran sungai, yaitu erosi tebing sungai, erosi mudik, dan erosi badan sungai. Erosi tebing sungai terjadi ketika dinding sungai hingga badan sungai mengalami erosi sehingga sungai tersebut bertambah lebar. Erosi mudik. Erosi ini terjadi pada badan sungai yang memiliki ketinggian berbeda, contohnya pada air terjun. Pada air terjun ini, air akan mengerosi bagian dinding belakang air terjun, sehingga terjadilah erosi mudik yang menyebabkan lokasi air terjun akan semakin mundur. Erosi badan sungai. Erosi badan sungai berlangsung ke arah dasar sungai sehingga lembah sungai menjadi semakin dalam. Jika berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan membentuk ngarai yang dalam. Contoh erosi oleh air atau dengan istilah ablasi ini adalah terbentuknya Grand Canyon di Amerika Serikat. Grand Canyon ini memiliki kedalaman sekitar 1.700 meter, lebar 29 km, dan panjang 450 km. Di bawah Grand Canyon ini mengalirlah Sungai Colorado. Menurut sejarah geologi bumi, Grand Canyon ini terbentuk dan terukir indah karena pengikisan dari Sungai Colorado. Erosi gelombang laut atau abrasi. Abrasi adalah pengikisan batuan oleh gelombang laut. Semakin besar gelombang, maka semakin kuat hantamannya ke wilayah pantai. Material-material yang terkikis akan dibawa ke tempat lain di sekitarnya atau ke arah laut. Terbentuknya bentang alam seperti klif dan relung adalah hasil dari proses abrasi ini. Klif adalah pantai-pantai yang berdinding curam dan relung adalah cekungan-cekungan yang terdapat pada dinding lereng. Bagi masyarakat pesisir, menanam mangrove adalah upaya untuk mencegah agar tanah tidak tergerus terus oleh abrasi ini. Selain itu, membuat tanggul juga merupakan salah satu solusi agar tanah terhindar dari abrasi. Erosi oleh angin atau deflasi. Erosi angin biasanya terjadi di wilayah gurun yang memiliki iklim kering. Pada wilayah ini sering terjadi badai pasir yang dapat mengikis batuan yang dilewatinya. Contohnya adalah batuan jamur ini. Batuan yang awalnya utuh ini kemudian lama-kelamaan tererosi oleh angin yang membawa pasir, sehingga terbentuklah batuan yang bentuknya seperti jamur. Erosi glasial atau ekserasi. Gletser yang terdapat di wilayah kutub atau di puncak pegunungan yang tinggi dapat menyebabkan pengikisan batuan.
Ciri khas bentang alam yang dibentuk adalah terdapat alur-alur pada batuan yang sejajar karena dilalui oleh gletser. Lembah-lembah yang dalam dan memanjang pun dapat terbentuk apabila erosi terus terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Proses eksarasi ini dapat kita lihat pada perubahan bentuk batuan di Glacier National Park di Amerika Serikat.